Sahabat, Al-Quran adalah lautan hikmah yang tak bertepi. Di dalamnya tersimpan nama-nama mulia yang Allah abadikan hingga akhir zaman. Salah satunya adalah sebuah nama yang menjadi judul surah ketiga, surah yang agung setelah Al-Baqarah yang memiliki 200 ayat penuh cahaya. Surah itu bernama Ali Imran. Tahukah Anda mengapa nama ini begitu istimewa hingga Allah memilihnya menjadi nama surah? Siapakah sebenarnya Imran? Apakah dia seorang nabi atau seorang raja? Ternyata Imran bukanlah nabi. Dia hanyalah seorang hamba yang soleh. Namun dari keturunannya lahir wanita terbaik sepanjang masa dan seorang nabi yang agung. Mari kita telusuri jejak sejarah keluarga mulia ini. Keluarga yang Allah pilih di atas segala umat pada zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Doa Muslim yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya. Sebelum kita masuk ke dalam kisah, mari kita pahami dulu makna dari Ali Imran. Kata Ali atau Al bermakna keluarga, pengikut atau golongan. Jadi Ali Imran berarti keluarga Imran. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa Imran yang dimaksud. Ada yang mengatakan dia adalah ayah Nabi Musa. Namun pendapat yang paling kuat dan yang akan kita bahas hari ini adalah Imran ayah dari Maryam, kakek dari Nabi Isa alaihissalam. Mengapa pendapat ini lebih kuat? Karena urutan ayat-ayat dalam surah ini mengalir indah menceritakan kelahiran Maryam lalu berlanjut ke kelahiran Nabi Isa. Ini adalah kisah tentang garis keturunan yang diberkahi. Kisah ini bermula dari rumah tangga Imran. Beliau adalah tokoh ulama Bani Israel yang sangat dihormati, pemimpin spiritual di Baitul Maqdis. Istrinya bernama Hannah binti Faquds. Pasangan ini hidup dalam ketaatan, namun ada satu ruang kosong di hati Hannah. Mereka belum dikaruniai keturunan, padahal usia sudah senja. Suatu hari, Hannah duduk berteduh di bawah pohon yang rindang. Matanya tertuju pada seekor induk burung yang sedang dengan penuh kasih sayang menyuapi anak-anaknya. Pemandangan sederhana itu menggetarkan hatinya. Kerinduan untuk menjadi seorang ibu membuncah kembali. Dengan air mata berlinang, Hannah menengadahkan tangan ke langit. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Zat yang Maha Memberi. Dan Masya Allah, doa yang tulus itu menembus langit. Allah mengabulkannya. Di usia yang tak lagi muda, Hannah mengandung. Kebahagiaan Hannah tak terkira. Sebagai wujud syukur yang mendalam, ia membuat sebuah nazar, janji suci kepada Allah. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku ini menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis." Bayangkan sahabat, belum juga anak itu lahir, Hannah sudah mewakafkannya untuk agama Allah. Ia ingin anaknya menjadi pelayan rumah suci, bebas dari kesibukan duniawi, fokus hanya untuk ibadah. Namun, takdir Allah memiliki rencananya sendiri. Sebelum sang bayi lahir, Imran, sang suami tercinta, dipanggil menghadap Ilahi. Hannah pun menjadi janda dan bayi dalam kandungannya menjadi yatim sebelum menghirup udara dunia. Saat persalinan tiba, lahirlah bayi itu. Namun, Hannah terkejut. Yang lahir bukanlah bayi laki-laki seperti yang ia harapkan untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis, melainkan seorang bayi perempuan. Dengan lirih ia menghadu, "Ya Tuhanku, aku melahirkan anak perempuan." Bukan ia kecewa, tapi dalam syariat saat itu, hanya laki-laki yang lazim menjadi pelayan rumah suci.
Namun Allah menjawab keraguan itu dengan firman-Nya yang abadi. Dan Allah lebih mengetahui apa yang Dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Allah punya rencana yang jauh lebih indah. Bayi perempuan ini bukan perempuan biasa. Hannah menamainya Maryam, yang artinya wanita yang mengabdi. Dan Hannah berdoa lagi, memohon perlindungan Allah untuk Maryam dan keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Doa Hannah dikabulkan. Maryam tumbuh menjadi wanita suci yang tidak disentuh oleh gangguan setan sejak lahir. Karena Imron adalah ulama besar, banyak ahli ibadah di Baitul Maqdis berebut ingin mengasuh Maryam. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Akhirnya, diadakanlah undian dengan melempar pena ke sungai. Atas kehendak Allah, pena Nabi Zakaria lah yang melawan arus atau tetap terapung. Nabi Zakaria, yang juga paman Maryam, suami dari saudara perempuan Hannah, akhirnya menjadi pengasuh Maryam. Beliau membuatkan sebuah mihrab khusus, sebuah kamar ibadah yang tinggi dan terjaga di dalam Baitul Maqdis. Di sanalah Maryam menghabiskan hari-harinya, sujud dan ruku, menjauh dari keramaian dunia. Di dalam mihrab itulah, keajaiban demi keajaiban mulai terjadi. Setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk mengantarkan makanan, ia selalu terkejut. Ia mendapati di sisi Maryam sudah tersedia makanan-makanan lezat. Yang lebih menakjubkan, buah-buahan itu tidak sesuai musimnya. Ada buah musim panas di saat musim dingin, dan buah musim dingin di saat musim panas. Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh rezeki ini?" Dengan tenang Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Inilah karomah seorang wali Allah. Maryam telah mencapai tingkat kedekatan di mana Allah langsung yang menjamin kebutuhannya. Waktu berlalu, Maryam tumbuh menjadi wanita dewasa yang suci. Suatu hari, ia menyingkir ke sebelah timur Baitul Maqdis untuk beribadah. Tiba-tiba, di hadapannya muncul seorang laki-laki yang sangat tampan dan sempurna. Maryam, yang sangat menjaga kehormatannya, seketika ketakutan. Ia berlindung kepada Allah. "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah dari kamu, jika kamu orang yang bertakwa," ucap Maryam gemetar. Laki-laki itu ternyata adalah malaikat Jibril dalam wujud manusia. Jibril berkata, "Sesungguhnya, aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam terhenyak, "Bagaimana aku bisa punya anak? Tidak ada laki-laki yang pernah menyentuhku, dan aku bukan pezina." Jibril menjawab bahwa itu adalah hal mudah bagi Allah. Maka ditiupkanlah ruh ke dalam rahim Maryam. Ujian berat pun dimulai. Seorang wanita suci, hamil tanpa suami. Kehamilan membesar. Fitnah mulai membayangi. Maryam mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Saat rasa sakit melahirkan datang, ia bersandar pada pangkal pohon kurma yang kering. Dalam kesakitan dan kesendirian, ia sempat berucap, "Duhai, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi, dilupakan." Tapi Allah tidak meninggalkannya. Terdengar seruan yang menenangkan, "Janganlah bersedih hati." Allah memerintahkannya menggoyangkan pangkal pohon kurma itu. Logikanya, sahabat, wanita yang lemah karena melahirkan tidak akan mampu menggoyangkan pohon kurma yang kokoh. Tapi ini tentang iman. Maryam taat. Ia menggoyangkannya, dan gugurlah kurma-kurma matang yang segar untuknya. Lahirlah Isa alaihissalam, bayi suci yang kelak menjadi nabi besar. Maryam kembali ke kaumnya dengan menggendong bayi. Seperti dugaan, ia dicaci maki, dituduh melakukan hal keji. Maryam diam,
sesuai perintah Allah dan hanya menunjuk ke arah bayinya. Kaumnya marah. Bagaimana kami bisa bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dan disinilah mukjizat besar terjadi. Bayi merah itu, Isa putra Maryam, berbicara dengan lantang dan fasih. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Bayi itu membela kehormatan ibunya dan memproklamirkan tauhid sejak buayan. Sahabat, itulah kisah keluarga Imran. Keluarga yang Allah pilih karena kesabaran, ketaatan, dan ketauhidan mereka. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk membangun keluarga yang dicintai Allah. Allahu a'lam bissawab. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.